Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maula hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini menjelang petang, menjelang siang, kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka dalam majelis ilmu, dan insya Allah kita akan kembali mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan qadha dan qadar, atau kita melanjutkan perbahasan kita daripada buku qadha dan qadar, dan insya Allah dalam kita mohon maaf, ini line agak kurang kuat karena ini mau hujan. Jadi mendung mau hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan mengkaji tentang hukum hakam atau yang berkaitan dengan qadha dan qadar, dan kita akan mulakan daripada pasal antara qadha dan ummul kitab. Mohon maaf, lainnya agak sedikit kurang bagus ya, kurang kuat karena ini mendekati mau hujan, ini agak mendung di luar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Antara qadha dan ummul kitab, atau pasal ke-8 antara qadha dan ummul kitab. Mengawali perbahasan ayat ke-39 surat Ar-Ra'd, nanti akan disebutkan ayatnya, yang akan menjadi kajian utama pada pasal ini. Yang mesti dipahami sebelumnya oleh kita bahwa dalam ayat di atas, yaitu ayat ke-39 surat Ar-Ra'd, terdapat dua perbahasan atau mengandungi pembahasan yang amat penting yang menjadi dasar pembagian qadha mubram dan qadha mu'allaq. Jadi qadha mubram dan qadha mu'allaq itu asas utamanya di dalam ayat Al-Qur'an adalah surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Yang pertama adalah tentang Allah menghapus dan menetapkan. Yang pertama adalah tentang Allah menghapus dan menetapkan. Yang kedua adalah Allah memiliki ummul kitab. Itu yang nanti menjadi asas utama atau dalil utama tentang pembahasan qadha mu'allaq dan qadha mubram. Yang pertama adalah qadha mu'allaq. Nanti yamhuwallahu ma yasha' wa yuthbit, itu wallahu ma yamhuwallahu ma yasha'u wa yuthbit, itu adalah perbahasan atau mengandungi pembagian qadha yang mu'allaq ya, qadha yang mu'allaq. Kemudian yang berikutnya wa indahu ummul kitab, ini mengandungi tentang akidah qadha mubram. Jadi sebenarnya perbahasan pembagian qadha menjadi mu'allaq dan menjadi mubram ini berkaitan erat dengan ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-39 yang berbunyi yamhuwallahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhuwallahu ma yasha' wa yuthbit ini adalah dalil tentang perbahasan tentang dalil mu'allaq, qadha mu'allaq. Kemudian wa indahu ummul kitab ini adalah dalil tentang qadha mubram. Makanya yang pertama adalah qadha mu'allaq atau catatan malaikat yang masih bisa berubah dengan berbagai khilafiyah ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalamnya. Dan yang kedua adalah qadha mubram atau ilmu Allah yang qadim atau azali yang tidak dapat berubah menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau boleh kita simpulkan sekejap bahwa yamhuwallahu ma yasha' wa yuthbit, Allah menghapus menetapkan apa yang Dia kehendaki, ini maknanya adalah qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq atau suhuful malaikah, catatan pada malaikat yang boleh dirubah, boleh ditukar, boleh diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab, ini merupakan dalil tentang adanya qadha mubram. Artinya ilmu Allah, ilmu yang qadim, ilmu yang azali, itulah yang disebut dengan qadha mubram, yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Itu. Jadi kita akan membincangkan tentang ayat ke-39 daripada surat Ar-Ra'd. Maksud surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Pasal ini dan pasal berikutnya boleh dikatakan merupakan intisari atau kesimpulan dari perbahasan-perbahasan sebelumnya. Firman Allah dalam Al-Quran, yamhuwallahu ma yasha' wa yuthbit
wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Narasi yang pertama dari ayat ini bahwa Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki adalah terkait erat dengan qadha mu'allaq atau yang tercatat dalam kitab malaikat, suhuful malaikah, catatan malaikat yang masih dapat berubah dan berganti atau yang dilihat oleh malaikat dari lahul mahfud. Tentu saja dihapus atau ditetapkan adalah yang tampak bagi makhluk karena dalam ilmu Allah yang qadim semua sudah ditetapkan. Jadi kalau kita melihat bahwa wa inda umul kitab, Allah memiliki kitab, itu maknanya adalah ilmu Allah atau qadha Allah, itu tidak ada yang berubah. Tetapi dari segi yang dilihat manusia, Allah dapat menghapuskan apa yang dia kehendaki, menetapkan apa yang dia dikehendaki. Itulah makna dari qadha mu'allaq atau catatan malaikat. Qadha mu'allaq ini secara zahir, secara zahir seakan-akan boleh berubah. Ya, karena qadha mu'allaq ini adalah hubungan antara sebab dan musabbab. Adapun apa yang tercatat oleh malaikat ini juga secara zahir boleh diganti, ditukar, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam yamhullahu ma yasha' wa yuthbit ini adalah merupakan dalil tentang qadha mu'allaq atau dalil tentang adanya suhuful malaikat atau catatan malaikat. Kemudian pendapat ini kemudian pendapat Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, fa in qulta madhabu al-sunnah anal maqadir sabiqatun, saya baca terjemahnya saja. Jika disoalkan, madhab al-sunnah adalah bahwa takdir telah lampau ditetapkan dan kolam telah kering dengan yang terwujud hingga kiamat. Artinya kolam tidak lagi menulis takdir. Lalu bagaimana ini bisa searah dengan penghapusan dan penetapan? Aku jawab, penghapusan penetapan juga termasuk dari kolam yang telah kering, tidak menulis takdir dan sesuai takdir yang lampau. Maka menghapus sesuatu atau menetapkan sesuatu tidak terjadi kecuali ilmu Allah telah mendahului dalam azalinya. Dengan itu qadha dan qadar terlaksana sesuai tertibnya. Dengan demikian menghapus atau menetapkan yang telah disebutkan ulama dengan qadha mu'allaq hakikatnya juga telah tercatat dalam ilmu Allah sebagaimana ucapan Imam Al-Khazin di atas. Jadi maksudnya begini, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit ini merupakan dalil tentang qadha mu'allaq. Jadi Allah menghapus apa yang dia kehendaki atau menetapkan apa yang dikehendaki, atau maksudnya adalah suhuful malaikat. Dalam catatan malaikat itu bisa dihapus, ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan ayat yang pertama. Kemudian misalkan ditanyakan, bukankah semua ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika ada qadha mu'allaq, ini seakan-akan baru, atau misalkan catatan malaikat boleh ditukar, boleh diganti, seakan-akan baru, seakan-akan Allah memiliki qadha qadar yang baru. Nah, ini jawabannya semacam ini. Jadi qadha mu'allaq ini bukan qadha yang baru, karena Allah ini dalam ilmunya, dalam qadhanya ini sudah menetapkan begini. Contoh, si A seseorang ini apabila dia bersedekah maka dia akan selamat. Apabila dia tidak bersedekah, maka dia tidak akan selamat. Itu qadha yang seakan-akan zahirnya seperti itu. Akan tetapi, Allah sudah mengetahui bahwa si A akan selamat dan si A pasti ditakdirkan berdoa atau bersedekah. Si A tidak akan selamat dan si A ditakdirkan tidak akan berdoa atau tidak akan sedekah. Nah, ini sudah dalam ilmu Allah. Jadi, sekali lagi, walaupun yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah menghapus apa yang dia kehendaki, menetapkan yang dia kehendaki, dan ini merupakan qadha mu'allaq atau catatan malaikat. Ini bukan berarti yang terjadi ini lepas dari ilmunya Allah atau lepas dari qadhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jelaskan secara ringkas begini, qadha mubram itu pasti terjadi. Qadha mu'allaq ini secara zahir seakan-akan berubah, tetapi yang sebenarnya tidak berubah. Secara zahir seperti berubah, secara hakikatnya tidak berubah. Karena Allah qadha mubramnya telah mengatakan begini, si A umurnya panjang, si A selamat karena si A melakukan doa, si A melakukan sedekah. Itu sudah qadha mubram Allah. Dan itu pasti terjadi, tidak akan berubah.
Tetapi dalam qadha mu'allaqnya seakan-akan ini dirubah. Si A berdoa dan akan selamat. Apabila tidak berdoa dia tidak selamat. Jadi seakan-akan doa ini menghapus. Seakan-akan doa ini menghapus. Tapi hakikatnya doa menghapus atau tidak itu sudah jadi qadha Allah. Allah sudah mengetahuinya. Makanya disebutkan dengan demikian menghapus atau menetapkan yang disebutkan ulama dengan istilah qadha mu'allaq, hakikatnya juga sudah tercatat dalam ilmu Allah sebagaimana ucapan Imam Al-Khazin di atas. Jadi dalam ilmu Allah sudah tercatat apabila dia sedekah dia umurnya segini, jika tidak sedekah umurnya segini. Tapi Allah juga sudah mengetahui si A umurnya segini dan dia akan bersedekah, si A umurnya segini dan si A akan tidak bersedekah. Itu juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi jangan dikira bahwa qadha mu'allaq ini seakan-akan qadha yang baru yang Allah tidak mengetahui. Allah sudah mengetahui. Catatan sudah selesai, tidak ada qadha baru. Jadi sekali lagi qadha mu'allaq atau catatan dalam malaikat itu bukan qadha baru, itu bukan catatan baru. Hakikatnya Allah juga sudah mengetahui karena kolam sudah kering dan tidak akan mencatat qadha yang baru. Hakikatnya qadha mu'allaq atau catatan malaikat juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian tentang apa yang dihapus. Apa saja yang dihapus? Nah, ini menjadi pertanyaan. Imam As-Sun'ani adalah di antara ulama yang meyakini bahwa umul kitab masih boleh. Ini sekejap. Oke, terus kemudian maksud yang dihapus itu apa saja sekarang? Ya kan, yang huwa ma yasha wa yuthbit wa inda umul kitab. Yang dihapus itu apa saja? Ini penjelasan yang bisa dihapus, tidak dihapus itu apa saja? Ini dalam tafsir Imam Al-Khazin, ya, beliau mengutip atau menukil daripada sahabat dan tabi'in yang kurang lebihnya bunyinya begini. Yamhuwa ma yasha'u minasyara'i wal fara'id fayansahuhu wa yubaddilu wa yuthbitu ma yasha'u min dzalika fala yansahuhu wa la yubaddilu. Yang dihapus dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maksud yamhuwa ma yasha'u wa yuthbit ini adalah syariat dan faraid atau syariat atau fardu-fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan begini, syariat Nabi Adam dihapus ditukar dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim dihapus ditukar dengan syariatnya Nabi Musa. Syariatnya Nabi Musa dihapus ditukar dengan syariatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa dihapus. Ya, ini apa? Ini pendapat pertama bahwa yang dihapus itu bukan benda lain, tapi yang dihapus adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sahabat Sa'ad bin Jubair dan tabi'in yang bernama Qatadah. Maknanya ayat di atas lebih dimaksudkan untuk masalah yang berkaitan dengan asas syariat dan tak berkait secara khas dengan qadha dan qadar yang sedang kita bicarakan. Jadi maksudnya begini, penafsiran yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan tabi'in Qatadah ini berkaitan dengan asas syariat. Jadi bukan berkaitan dengan qadha mu'allaq. Ini jawaban ulama. Kemudian sementara sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentakwil ayat di atas yang huwa ma yasha wa yuthbit illa rizqa wal ajal was sa'adah wasyaqawah. Maksud pendapat ini adalah bahwa apapun boleh diganti dan ditetapkan oleh Allah kecuali dalam masalah tertentu yang Allah tidak akan menghapus. Pendapat ini meyakini jika ayat di atas hanya berlaku pada masalah tertentu saja dan tidak bersifat umum. Oke. Jadi penafsiran yang kedua itu bahwa kalau penafsiran pertama itu kan Allah menghapus apa yang Dia kehendaki, menetapkan apa yang dikehendaki. Ini tidak berkaitan dengan qadha. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua ini bersifat khusus bahwa Allah menghapus apa saja, bisa menetapkan apa saja, menghapus apa saja dalam qadha mu'allaq. Akan tetapi ada yang tidak dihapus oleh Allah, yaitu rizki. Kalau sudah jadi ketetapan, ya sudah ketetapan.
ajal kematian kalau sudah jadi ketetapan, kemudian sa'adah yaitu sifat nasib untung masuk surga, mati dalam keadaan husnul khotimah, itu tidak akan berubah, tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaqawah atau nasib buruk, celaka juga tidak akan dirubah Allah. Artinya macam mana? Ini ayat ini menurut menurut sebagian ulama, sahabat Abdullah bin Abbas, ayat ini berkaitan secara khusus tentang penghapusan apa saja, tetapi dikhususkan rezeki, ajal, sa'adah, syaqawah ini tak dihapus. Jadi lebih khusus cakupannya. Kemudian pendapat lain, sebagian pendapat lain mengatakan bahwa penghapusan atau penetapan tersebut bersifat umum. Nah, ini pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dan yang lain-lain. Jadi Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki, menetapkan apa saja yang Dia kehendaki. Itu pendapat yang ketiga, termasuk pendapatnya Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, wa qila huwa 'amun fi rizqi wal ajal wa sa'adah wa syaqawah wa nusiba ila jama'atin nasaba wa tabi'in. Dan ini juga pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Oke, ringkasnya begini, saya ringkaskan supaya tidak agak membingungkan ya. Jadi begini, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Oke, sebagian ulama mengatakan ini adalah dalil tentang adanya qadha mu'allaq. Karena seakan-akan bisa dirubah. Iya, tapi bukan berarti qadha mu'allaq ini lepas dari ilmunya Allah yang qadim. Allah sudah mengetahui semuanya. Tidak ada qadha baru, tidak ada takdir baru. Catatan sudah selesai. Tetapi qadha mu'allaq ini hanya seakan-akan yang tampak bagi makhluk. Ya, seakan-akan tampak bagi makhluk. Jadi Allah memang menukar. Jadi misalkan dia mestinya tak selamat, tapi ditukar dengan selamat karena berdoa. Dia tidak akan umur panjang, tapi ditukar jadi umur panjang karena dengan rajin sedekah, rajin silaturahim dan lain-lain. Nah, oke, ini qadha dan itu merupakan dalil qadha mu'allaq atau catatan malaikat. Nah, oke. Kemudian ulama ternyata masih berbeza pendapat. Khasnya ala ulama salaf. Yang dihapus itu apa? Nah, kan begitu. Yang dihapus itu apa? Yang huwau ma yasha wa yuthbit. Itu kok ada penghapusan, ada yang ditetapkan, itu apa? Yang dihapus. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dihapus itu adalah syariat. Syariat ditukar dengan syariat Nabi yang lain. Ini pertama. Jadi pendapat pertama ini tidak berkaitan dengan qadar. Pendapat kedua mengatakan bahwa itu bersifat apapun boleh ditukar Allah. Ditukar, dihapus, diganti oleh Allah, tetapi ada yang dikecualikan, yaitu ajal. Ya, yang dikecualikan adalah ajal, kemudian rizki, kemudian sa'adah dan syaqawah. Celaka dan tidak celaka, husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tidak akan ditukar oleh Allah. Ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Ini. Kemudian yang pendapat yang ketiga ini umum. Ini juga pendapat sahabat, pendapat tabi'in, bahwa apapun dalam qadha mu'allaq atau apapun dalam catatan malaikat itu boleh ditukar. Ya, boleh ditukar. Misalkan si A, menurut catatan malaikat ini adalah celaka, mati su'ul khotimah. Tapi kemudian Allah menukarnya dengan husnul khotimah. Loh, kok boleh seperti itu? Itu tidak lepas dari qadhanya Allah yang mubrom. Nah, misalkan begini, dalam catatan malaikat ini, si A husnul khotimah apabila dia minta husnul khotimah. Si A tidak akan husnul khotimah apabila tidak akan minta husnul khotimah. Misal catatannya seperti itu. Atau si A su'ul khotimah, tapi Allah tidak bagi tahu bahwa apabila dia tidak berdoa minta husnul khotimah. Nah, itu boleh ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditukar menjadi husnul khotimah. Tetapi qadha mubram Allah sudah mengetahui dia akan husnul khotimah atau dia su'ul khotimah. Jadi sekali lagi qadha mu'allaq atau catatan malaikat itu yang tampak bagi, seakan-akan yang tampak bagi makhluk, bukan bagi Allah. Kalau Allah sudah selesai, Allah sudah tahu ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini celaka atau tidak, ini rezekinya banyak atau tidak, itu Allah sudah mengetahui. Allah sudah mengetahui. Tetapi sekali lagi ini tentang yamhullahu ma yasha wa yuthbit, ini merupakan dalil tentang qadha mu'allaq atau catatan malaikat yang secara zahir seakan-akan boleh berubah. Dan kemudian ulama masih berbeza pendapat yang sebenar itu yang dihapus apa? Apakah semua dihapus atau tidak? Pendapat pertama menyatakan tidak. Yang dihapus itu syariat, berarti itu tidak kaitan dengan qadha qadar. Kemudian ada yang mengatakan seluruh apapun dihapus kecuali rizki, ajal, mati baik atau mati buruk, itu tidak akan dirubah. Pendapat yang ketiga ini yang diikuti ramai ulama umum.
Apapun itu Allah dalam catatan qadha mu'allaq ataupun dalam catatan malaikat boleh dirubah. Boleh dirubah dalam pandangan makhluk. Tetapi dalam pandangan Allah, Allah sudah mengetahui si A celaka, si A tidak celaka, si A rezekinya banyak, si A tak rezekinya banyak, Allah sudah mengetahui. Tetapi dalam bunyi qadha mu'allaqnya, jika si A berdoa rezekinya banyak, jika tak berdoa rezekinya tak banyak, jika si A rajin ibadah rezekinya barokah, jika tak rajin rezekinya tak barokah. Atau misalkan dalam catatan malaikat rezekinya 50 juta misalkan. Oke, tapi apabila dia rajin bersedekah, rajin silaturahim, dia rezekinya akan diperbanyak lagi. Ini yang tampak, yang zahir bagi makhluk. Jadi dalam pandangan makhluk seakan-akan berubah ya, karena mengikuti catatan malaikat atau qadha mubrom. Akan tetapi kalau melihat ilmu Allah atau qadha mu'allaq Allah, qadha mubrom Allah, tidak ada, semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang yang huwa ma yasha' wa yuthbit. Kemudian yang kedua, memang agak sedikit membingungkan ya masalah ini karena pendapat-pendapat yang berbeza-beza. Oke, kemudian maksud umul kitab yang kedua. Umul kitab wa inda umul kitab. Ini ulama mengatakan umul kitab adalah qadha yang mubrom. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah masih berbeza pendapat tentang maksud kalimat umul kitab dalam firman Allah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Apakah yang sebenar maksud umul kitab? Lalu apakah umul kitab adalah lahul mahfud? Kemudian apakah masih boleh berubah atau tidak? Dan berikut ini adalah jawaban ulama atas soalan tersebut. Nah, jadi begini ringkasnya. Umul kitab ini ulama ternyata berbeza pendapat. Ada yang mengatakan umul kitab adalah lahul mahfud. Ada yang mengatakan umul kitab adalah al-lauhul mahfud. Ada yang mengatakan umul kitab ini berbeza dengan lauhul mahfud. Oke, jadi umul kitab ada yang mengatakan lauhul mahfud sama, ada yang mengatakan umul kitab ini bukan lauhul mahfud. Nah, kita akan baca pendapat ulama. Pendapat Imam Ibnu Hajar yang ditakdirkan ada dua. Ada yang darinya mubrom pasti, yakni yang disebut dengan sesuatu yang tercatat dalam umul kitab. Jadi umul kitab adalah qadha mubrom menurut Imam Ibnu Hajar, kitab yang tidak dapat dirubah atau ditukar. Dan sebagian daripadanya ada yang digantungkan mu'allaq, dan dengan melakukan sesuatu yaitu digantungkan dengan melakukan sesuatu, yaitu yang disebut dengan lauhul mahfud yang boleh berubah atau ditukar. Nah, ini Imam Ibnu Hajar, umul kitab itu berbeza dengan lauhul mahfud ya. Umul kitab adalah qadha mubrom, sementara lauhul mahfud ini qadha mu'allaq. Ini perbedaan pendapat, hanya istilah saja sebenarnya. Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa umul kitab adalah qadha mubrom yang tidak dapat berubah, dan lauhul mahfud adalah qadha mu'allaq yang masih boleh berubah. Dan antara umul kitab dan mahfud berbeza menurut Imam Ibnu Hajar. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ringkasan saja, yaitu pendapat Imam Al-Khazin. Dalam tafsir Khazin, beliau ringkasnya mengatakan bahwa lahul mahfud dan umul kitab itu sama. Maka di sini disebutkan firman Allah Ta'ala dan di sisinya umul kitab, yaitu asal kitab, dan itu adalah lahul mahfud. Umul kitab adalah lahul mahfud. Jadi ini pendapat ini berbeza dengan Imam Ibnu Hajar. Umul kitab adalah mahfud yang tidak dapat dirubah atau diganti. Dan lahul mahfud disebut dengan umul kitab karena semua sesuatu ditetapkan di dalamnya. Dan darinya disalin kitab-kitab yang diturunkan. Nah, sekali lagi, kalau menurut Imam Al-Khazin, umul kitab ya lahul mahfud, sama-sama tidak dapat berubah. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan lahul mahfud adalah qadha mu'allaq, sementara umul kitab adalah qadha mubrom. Intinya walaupun mereka berbeda dalam istilah, tetapi semua sepakat qadha mubrom tidak dapat berubah. Qadha mu'allaq secara zahir seakan-akan boleh berubah ya, secara zahir boleh berubah. Tetapi tentang umul kitab ulama berbeza pendapat. Imam Ibnu Hajar mengatakan umul kitab ini berbeza dengan lahul mahfud. Karena umul kitab adalah qadha mubrom, sementara lahul mahfud adalah qadha al-mu'allaq. Oke, sementara menurut Imam Al-Khazin antara umul kitab dan lahul mahfud itu sama, yaitu sama-sama tidak dapat berubah. Adapun yang secara zahir dapat berubah itu adalah qadha mu'allaq, dan itu bukan umul kitab, itu juga bukan lauhul
mahfud. Ini pendapat ulama tentang apa maksud umul kitab. Oke, masih banyak pendapat yang boleh dibaca di dalam buku karena ini masa jadi tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Jadi pada pasal ini ringkasnya yamhuwallahu ma yasha wa yuthbit ini adalah dalil qadha mu'allaq menurut sebagian ulama. Wa inda umul kitab adalah dalil qadha mubram menurut ulama. Oke. Kemudian yang huwa ma yasha wa yuthbit yang Allah menghapus dan Allah tidak atau menetapkan apa yang Dia kehendaki, ini ulama masih berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bersifat umum. Apapun dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mentaksis untuk rizki, ajal, syaqawah dan sa'adah Allah tidak akan menggantinya. Ini pendapat pendapat ulama tentang yang huwa ma yasha wa yuthbit kemudian umul kitab ada yang mengatakan umul kitab adalah qadha mubram, lahul mahfud adalah qadha mu'allaq. Dengan demikian ada perbezaan antara lahul mahfud dan umul kitab. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar dan beberapa ulama mendukungnya. Pendapat kedua mengatakan lahul mahfud dan umul kitab itu sama, yaitu sama-sama tidak dapat berubah. Berarti lahul mahfud, umul kitab adalah qadha mubram yang tidak dapat berubah sama sekali. Oke, kemudian yang berikutnya pembagian qadha dan qadar. Ya, sebagaimana yang telah lampau, kita sebenarnya telah menyinggung tentang qadha mu'allaq dan qadha mubram. Ulama Ahlussunnah telah membagi qadha menjadi dua, yaitu qadha mubram dan qadha mu'allaq. Pembagian ini hampir tercatat dalam setiap kitab tafsir, syarah hadis dan akidah Ahlussunnah. Mengingkari pembagian ini tentu akan menyelisih majoriti ulama. Isyarat kuat pembagian tersebut ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Nah, yang tadi telah disebutkan di atas yang sudah secara jelas diuraikan sebelumnya. Nukulan-nukulan daripada ulama di atas juga mengukuhkan pembagian tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis walaupun dhaif dengan tegas menekankan adanya pembagian tersebut. Dalam hadis dikatakan walillahi azza wa jalla fi khalqi qadha'ani. Allah memiliki dua qadha, qadha'un nafidun yang pasti terjadi, yaitu qadha qadha mubram, wa qadha'un muhdas, qadha yang selalu seakan-akan itu baru. Maksudnya ini apabila berdoa dia selamat seakan-akan baru, itu disebut dengan qadha mu'allaq atau qadha muhdas. Jadi di dalam Al-Qur'an terdapat dalilnya, di dalam hadis juga ada dalilnya. Kemudian ucapan-ucapan ulama juga telah jelas bahwa qadha memang ada dua. Contoh misalkan ini ucapan Mula al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan walhasil anal qadha al-mu'allaq yataghayyaru. Qadha mu'allaq ini masih bisa berubah, ya. Secara zahir bisa berubah. Wa amal qadha al-mubram fala yubdalu wala yughayyaru. Adapun qadha mubram itu tidak dapat dirubah sama sekali, ya. Walhasil ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah baik yang kalangan ahli tafsir, kalangan ahli hadis, kalangan ahli tauhid dan lain-lain semua bersepakat bahwa qadha ada dua, qadha mubram dan qadha mu'allaq. Dalilnya ada. Kemudian penjelasannya gini, sebagaimana yang semalam telah saya jelaskan, qadha mubram itu sudah pasti terjadi. Maksudnya Allah sudah mengetahui terhadap apapun yang ada di dalam yang terjadi dalam alam ini. Sementara qadha mu'allaq ini qadha hubungan antara sebab dan musabab. Contohnya begini, yang kemarin semalam sudah saya singgung, si A apabila sedekah dia akan selamat. Apabila tidak sedekah dia tidak akan selamat. Dan itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Itu qadha mu'allaq. Jadi selamat digantungkan dengan sedekah. Selamat digantungkan dengan doa. Selamat digantungkan dengan silaturahim dan seterusnya. Oke, tapi qadha mubramnya Allah sudah mengetahui si A umurnya panjang dan si A pasti ditakdirkan sedekah, ditakdirkan berdoa, ditakdirkan silaturahim. Si A umurnya tidak panjang atau si A tidak akan selamat dan pasti si A tidak akan berdoa, tidak akan sedekah, tidak akan silaturahim dan seterusnya. Itu qadha mubram. Allah sudah mengetahui semuanya. Tapi qadha mu'allaq bunyinya seperti itu. Secara zahir seakan-akan apa? Seakan-akan dapat berubah. Itu zahir yang tampak bagi makhluk seperti itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang berubah karena semua sudah tercatat. Ringkasnya saja demikian dan banyak pendapat ulama yang telah saya jelaskan. Oke. Kemudian pasal ke-10 maksud ajal telah tercatat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 atau ayat sebelum ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ajalin kitab. Bagi setiap masa ada kitab atau tertentu.
Mengenai ayat ini, Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nukat Awal Uyun menukilkan 3 tafsiran salaf tersebut. Salaf berikut. Pertama, jadi maksudnya apa ini? Maksud apa? Walikuli ajalin kitab. Pertama, pendapat pertama, maknahu likuli kitabin nazala minas samai ajalun. Wa huwa minal muqaddim wal akhir qul adzuha. Pada ayat ini ada 3 wajah. Pertama, maknanya adalah setiap kitab yang turun dari langit ada masanya. Jadi kitab yang turun dari langit, kitab samawi itu ada masanya. Ini pendapat pertama. Misalkan Al-Quran ada masanya, Taurat ada masanya, Injil ada masanya. Itu likuli ajalin kitab. Pendapat kedua, athani makna likuli amrin qadha ta'ala kitabun katabahu. Ada pendapat kedua mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap perkara itu sudah diqadha Allah. Likuli amrin qadhahu ta'ala, dan itu tercatat dalam kitabnya Allah. Tercatat dalam kitabnya Allah. Itu pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga, asalis likuli ajalin min ajal khalqi kitabun indallah. Ajal makhluk itu sudah tercatat dalam kitab Allah. Jadi ada 3 pendapat tentang makna likuli ajalin kitab. Setiap ajal itu ada kitabnya. Ada yang mengatakan maksudnya kitab samawi, yang turun itu pasti ada masanya. Pendapat kedua mengatakan bahwa setiap perkara yang diqadha Allah itu tercatat dalam kitabnya Allah. Pendapat ketiga bahwa setiap ajal manusia, kematian manusia itu sudah tercatat dalam kitabnya Allah. Ada 3 pendapat tentang ini. Oke, terus kemudian pasal berikutnya yaitu waspada juga bagian daripada qadha. Ya, waspada juga bagian daripada qadha. Maksudnya bagaimana? Ringkasnya saja begini. Jadi orang yang waspada, berhati-hati itu juga bagian dari qadha Allah. Sebagian orang yang salah paham bahwa dengan yakin dan ridho terhadap qadha dan qadar Allah berarti pula dia tak perlu berhati-hati atau waspada terhadap mara bahaya. Sehingga dia misal naik sepeda motor, sepeda tanpa perlu rem, tanpa helm pelindung dan lain-lain, karena pasrah dan ridho terhadap catatan qadar Allah. Yang demikian itu adalah sebuah kesalahan memahami qadha qadar. Jadi walhasil begini, kadang-kadang orang ini misalkan naik kereta tanpa ada rem, tanpa ada pakai helm atau pakai pakai pengaman. Terus kemudian kalau sudah qadha qadar Allah ya selamat, kalau tidak ya tidak selamat. Jadi seakan-akan orang yang tidak berhati-hati itu juga bukan bagian dari qadha qadar. Dan itu salah. Kita berhati-hati itu juga bagian daripada qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita berdoa, berhati-hati supaya diberi keselamatan. Kita berdoa itu juga bagian dari qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Misalkan contoh gini, kita mau jumpa musuh, kemudian kita bawa senjata. Bawa senjata itu juga bagian daripada qadha qadar Allah Subhanahu wa taala, karena bagian dari kita berhati-hati. Makanya dalam kisah di mana siapa itu Nabi ya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau masuk ke Syam itu terjadi dikabarkan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahwa di dalamnya sedang terjadi taun. Kemudian Sayyidina Umar kembali. Terus ditanya, kenapa kau menghindar dari qadha qadar Allah? Beliau mengatakan, aku pergi dari satu qadha menuju ke qadha yang lain. Jadi intinya orang berhati-hati itu juga bagian dari qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja begini dalam qadha mu'allaqnya. Apabila si A ini berhati-hati, maka dia selamat. Apabila dia tidak berhati-hati, maka dia tak akan selamat. Qadha mu'allaqnya berbunyi seperti itu. Apabila dia pelan-pelan slow, dia selamat. Apabila dia tidak slow, maka dia tak selamat. Nah itu kan bagian juga hubungan antara sebab musabab. Dan itu juga qadha qadar Allah. Walaupun qadha mubromnya berbunyi, si A akan selamat dan dia akan slow. Jalannya slow, pelan-pelan. Si A tidak akan selamat dan jalannya pasti akan tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, ini juga sudah baik. Jadi sebenarnya orang yang berhati-hati, kita berusaha untuk sehat. Ya kan berhati-hati, tidak makan yang membahayakan, kemudian kita di jalan memakai helm, memakai keselamatan, itu juga bagian daripada qadha qadar Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari sabab hubungan sebab musabab atau qadha mu'allaq. Dengan berhati-hati dia selamat, jika dia tak berhati-hati dia tak selamat, itu qadha mu'allaq.
dan kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah orang yang berhati-hati dari qadha, dari sesuatu, itu juga bagian dari qadha qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini apa? Jadi apa? Orang yang berhati-hati supaya tidak sakit, supaya tidak terkena musibah, supaya tidak kemalangan, supaya tidak melanggar orang, dengan pelan-pelan, hati-hati, berdoa dan lain-lain. Hakikatnya itu juga sudah qadha qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati-hati kau selamat, dengan kau hati-hati maka kau selamat. Itu adalah qadha mu'allaq. Jadi jangan terus kalau sudah takdirnya mati, kalau sudah takdirnya hidup ya hidup. Tak boleh seperti itu. Oke, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Ya, karena orang yang berhati-hati itu hakikatnya juga sudah qadha qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang saya sampaikan, Sayyidina Umar mau masuk ke tanah Syam, dikabarkan, dimaklumkan bahwa di sana ada taun, kemudian beliau kembali tak jadi masuk. Ditanya, "Wahai Umar, kenapa kau lari dari takdirnya Allah?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Aku lari dari takdirnya Allah menuju takdir Allah yang lain." Jadi intinya berhati-hati itu juga bagian dari takdir Allah atau qadha qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jika 12, jika catatan tentangku buruk maka rubahlah. Nah, ini. Ada beberapa doa yang berlaku yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah Allahumma in kunta katabta alayya dzamban au itsman faghfirli wamhuhu anni fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu wa inda umul kitab. Ya Allah, jika engkau mencatatku sebagai pelaku dosa, maka ampunilah dosaku dan hapuslah dariku, karena engkau menghapus apa yang kau kehendaki, menetapkan apa yang kehendaki, dan di sisimu ada umul kitab. Ini doa di atas mengambil doa di atas mengambil pelajaran dari doa yang dipanjatkan beberapa ulama salaf. Nah, ini memang doa daripada ulama salaf ya. Ya, itu diambil dari ulama salaf. Nah, hakikatnya macam-macam doa seperti ini. Doa seperti ini sebenarnya itu juga berkaitan dengan qadha mu'allaq. Jadi ya Allah, jika memang kau catat aku pelaku dosa, maka tolong aku hapuskan. Ini juga bagian dari qadha mu'allaq. Artinya jika dia berdoa maka dosanya akan diampuni. Jika dia tidak berdosa dia tidak ampuni. Ya, ini begitu ya. Kaitannya dengan qadha mu'allaq. Ada yang muskil kaitan dengan doa, tapi boleh dibaca sendiri dalam bukunya supaya nanti yang belum punya boleh membelilah masalah ini. Oke, terus kemudian maksud Bani Israel menolak qadha Allah. Nah, ini pasal berikutnya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menghikayakan perintah Nabi Musa kepada Bani Israel, "Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirun." Terus kemudian dalam jawaban Bani Israel, qalu ya Musa inna lan nadkhula abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Jadi maksudnya bagaimana? Gini, Allah memerintahkan kepada Bani Israel supaya mereka masuk ke tanah yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian orang Bani Israel ini tidak mau masuk. "Aku tidak akan masuk selamanya, wahai Musa, kau sendiri bersama Tuhanmu berperanglah di sana. Aku akan duduk di sini." Nah, pertanyaannya, jika memang itu sudah qadha qadar Allah sebagaimana zahir dari allati kataballahu lakum, maka kenapa orang Bani Israel tidak jadi masuk ke Baitul Maqdis, tidak jadi masuk ke tanah Palestina? Kenapa? Seakan-akan ini qadha qadar Allah bisa ditolak. Seakan-akan takdir Allah ini tidak terlaksana. Nah, ini ada jawaban ulama. Jawabannya adalah satu, maksud dari kata bawahu lana itu adalah Allah memerintahkan. Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk. Itu maksudnya katabar, bukan kok takdir. Tetapi kemudian orang Bani Israel tidak mau masuk, diperintah Allah tapi melanggar, tidak menerima. Oke, kemudian yang kedua, maksudnya adalah qadha mu'allaq. Maksudnya macam mana? Apabila Bani Israel ini taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke Baitul Maqdis. Apabila dia tidak taat Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan Baitul Maqdis. Nah, jadi yang seakan-akan berubah itu adalah qadha mu'allaqnya, bukan qadha mubramnya. Qadha mubram Allah tidak dapat dirubah. Qadha mu'allaq zahirnya boleh
dirubah. Jadi yang dimaksudkan adalah qadha mu'allaq, bukan qadha mubram. Nah, begitu. Ini sebenarnya ini hanya untuk apa? Hanya untuk memperkuat pemahaman saja. Pemahaman kita tentang qadha mu'allaq atau qadha mubram. Oke. Kemudian yang ke-14, maksud supaya Allah mengetahui. Maksud supaya Allah mengetahui. Dalam kitab suci Al-Quran ada beberapa ayat yang sekilas pandang dari lahiriahnya, seakan-akan Allah tidak mengetahui akibat atau akhir takdir dari seseorang. Sehingga Allah perlu mengujinya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang itu baik atau tidak. Padahal yang demikian itu bercanggah dengan nas lain yang menyebutkan bahwa Allah Maha Tahu apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, termasuk takdir hamba pada masa yang akan datang. Nah, jadi begini. Misalkan ayat firman Allah yang berbunyi begini, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai." Aku tidak jadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan aku untuk mengetahui, supaya mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul. Nah, pertanyaannya, loh kenapa, bukankah Allah sudah mengetahui orang ini baik atau tidak baik, saat ini baik, nanti baik atau tidak, semua sudah diketahui. Yang terjadi, yang sudah terjadi, dia akan terjadi, Allah sudah mengetahui. Tapi kenapa dalam ayat ini seakan-akan menunjukkan Allah ini tidak tahu akhir dari takdir seseorang, sehingga Allah perlu mengujinya. Illa lina'lama mayyattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Jadi seakan-akan ini Allah tidak mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang tidak. Atau misalkan ayat lain, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Aku menguji kamu supaya aku tahu siapa yang berjihad dan bersabar dan siapa yang tidak. Loh, kenapa seakan-akan Allah ini tidak tahu? Mesti ada ujian untuk mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tak sabar, siapa yang berjihad dan siapa yang tak berjihad. Seakan-akan demikian. Loh, kenapa Allah perlu menguji seakan-akan Allah ini tidak tahu? Atau misalkan ayat lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah akan menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Loh, kenapa Allah perlu menguji? Bukankah Allah sudah tahu si A baik atau tidak? Allah sudah tahu. Tapi kenapa seakan-akan Allah memerlukan ujian? Atau misalkan firman lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyembahlah engkau kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu, semoga engkau menjadi yang bertakwa. Loh, kenapa seakan-akan Allah tidak tahu kalau dia bertakwa atau tidak? Bukankah Allah sudah tahu si A ini ahli surga atau si ahli neraka? Nah, ini ada beberapa jawaban tentang ini. Saya ambil satu jawaban saja. Jadi hakikatnya begini, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Takdir yang sudah terjadi, yang saat terjadi, dan yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Nah, sudah tahu semuanya. Cuma Allah ini maksudnya adalah supaya tampak secara zahir. Tampak secara zahir, Allah melihat secara langsung mana yang mengikuti Allah, mana yang tidak mengikuti Allah, mana yang taat pada Allah dan mana yang tidak taat pada Allah, mana yang taat pada Rasulullah dan mana yang tidak taat pada Rasulullah. Jadi Allah sudah tahu, tapi Allah nak tahu secara zahir dengan melihat langsung. Contohnya begini. Misalkan saya ini punya anak murid. Saya sudah tahu ilmu mereka. Level mereka sudah tahu semua. Ini alim, ini tak alim, ini cerdas, ini tak cerdas. Saya sudah tahu. Mereka itu supaya saya melihat secara langsung. Nah, saya sudah tahu, tapi saya menguji mereka supaya melihat secara langsung. Oh, ini memang betul-betul cerdas. Oh, ini betul-betul alim. Oh, ini betul-betul tidak cerdas dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi bukankah Allah tidak mengetahui? Allah sudah mengetahui, tetapi Allah menguji mereka supaya tampak secara zahir mana yang mengikuti Allah dan yang tidak, mana yang mengikuti Nabi dan yang tidak. Begitu itu diantara tafsir terhadap makna daripada ayat yang telah disebutkan. Kemudian yang ke-15. Oke. Qadha di bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan, Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasuma Sya'ban. Bulan yang kau sukai adalah engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasul menjawab, Allahu yaktubu ala kulli nafsin maitatin tilkas sanata fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Allah menulis ajal atau kematian pada tahun itu setiap orang yang akan mati, dan aku senang, aku suka apabila saat datang ajalku aku dalam keadaan berpuasa. Hadis di atas dan yang semakna dengannya sekilas tampak bahwa seakan-akan penentuan umur manusia ditetapkan pada bulan Sya'ban. Jadi pada hadis itu Rasul mengatakan pada bulan Sya'ban Allah menetapkan kematian seseorang. Pertanyaannya, loh, qada Allah kan sudah ditetapkan Allah sebelum alam ini ada. Pada masa azali sudah ditetapkan. Tapi kenapa seakan-akan Allah memiliki takdir baru? Takdir baru. Nah, jawabnya adalah bukan Allah memiliki takdir baru, tetapi pada Sya'ban, bulan Sya'ban, Allah memperlihatkan catatan qada qadarnya kepada malaikat. Siapa yang akan mati tahun itu, Allah akan bagi tahu, bagi maklum kepada malaikat, dan itu nanti yang akan dicatat oleh malaikat. Bukan berarti Allah ini bukan berarti Allah ini seakan-akan membuat takdir baru pada bulan Sya'ban. Bukan, Allah tidak memiliki takdir baru karena takdir Allah sudah selesai ditetapkan. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa pada bulan Sya'ban Allah memperlihatkan catatan qadarnya kepada malaikat. Siapa yang akan meninggal pada tahun itu diperlihatkan kepada malaikat dan kemudian akan dicatat oleh malaikat. Jadi sekali lagi, hadis ini tidak menunjukkan tentang qadar Allah yang baru pada bulan Sya'ban. Karena maksudnya Allah pada bulan Sya'ban Allah memperlihatkan catatan qadarnya tentang kematian seseorang dan lain-lain kepada malaikat di bulan Sya'ban. Oke. Terus kemudian ini pasal yang terakhir saja. Qadha di malam mubarakah, ya, qadha pada malam mubarakah. Dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ayat ini yang dimasukkan dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk dan sebagainya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kenapa pada Lailah Mubarakah? Lailah Mubarakah ini ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Oke, kita lepas dari khilafiyah itu. Walaupun ada yang mengatakan Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban. Pertanyaannya, kenapa pada malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban Allah menetapkan perkara-perkara hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk? Kenapa ditetapkan? Bukankah Allah sudah menetapkan sesuatu apapun itu sebelum Allah menciptakan alam ini? Tapi ini seakan-akan pada malam Lailah Mubarakah Allah memiliki takdir baru, menetapkan perkara yang baru. Apa jawaban ulama? Jawaban ulama sama seperti jawaban yang tadi, bukan memiliki qadar baru, tetapi Allah memperlihatkan catatan qadarnya kepada malaikat, dan kemudian malaikat akan mencatat qadar tersebut. Bukankah Allah membuat qadar baru, karena hakikatnya Allah telah membuat qadar sebelum menciptakan alam ini. Ini tentang itu. Oke, yang terakhir tambah satu pasal. Maksud hadis manusia dicatat dalam perut ibunya. Nah, oke, ringkasnya begini. Jadi kita berupa mani di dalam perut emak kita itu sebanyak 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi sekali lagi, dalam hadis ini dijelaskan tentang kita berupa mani 40 hari di perut emak kita. Kemudian fase berikutnya 40 hari kita menjadi segumpal darah.
40 hari berikutnya kita menjadi segumpal daging. Jadi jumlahnya 120 hari. Selepas itu malaikat meniup ruh. Kita ditiup ruhnya. Setelah itu dicatat 4 perkara. Dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dicatat rizkinya, dicatat ahli surga atau ahli neraka. 4 perkara ini. Pertanyaannya, bukankah catatan mau rizki, mau ajal, mau amal, mau ahli surga atau neraka itu sudah ditetapkan Allah sebelum Allah menciptakan alam ini? Tapi kenapa ketika di perut emak kita berumur 120 hari, seakan-akan Allah memiliki catatan atau qadha yang baru. Makanya banyak orang silap ini, seakan-akan ini qadha qadar Allah yang baru. Tidak. Sekali lagi qadha qadar Allah sudah dicatat sebelum Allah menciptakan alam ini, azali. Lah maksudnya macam mana? Maksudnya pada saat kita dalam perut emak kita 120 hari, Allah memperlihatkan catatan qadha qadar kita kepada malaikat, dan nanti malaikat akan mencatat amalnya, ajalnya, rizkinya, ahli surga atau ahli neraka. Itu jadi bukan membuat qadha qadar yang baru, tetapi Allah memperlihatkan catatan qadha qadarnya kepada malaikat, dan kemudian nanti malaikat mencatat apa yang sudah disampaikan, dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya seperti itu. Oke, demikian dulu daripada saya. Insya Allah besok kita sambung, dan besok insya Allah yang terakhir. Saya sedikit kantuk sebenarnya karena tadi ada pekerjaan. Selepas subuh saya mesti hantar orang ke bandar lain. Saya balik, kemudian saya live ini. Jadi saya memang agak sedikit saya kantuk sedikit ini. Tapi insya Allah untuk yang terakhir besok, hari yang last, kita akan menghatamkan buku qadha dan qadar. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.